Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. 3 janji Yesus akan kedatangan keduanya. Saat Yesus datang ke dunia, dia menggenapi lebih dari 300 nubuat tulisan para nabi di kitab suci tentang kedatangannya yang pertama. Sekarang tentang kedatangannya yang kedua, kita lebih mudah untuk mempercayai janjinya bahwa dia akan segera datang di akhir zaman. Kenapa? Karena saat datang yang pertama, dia datang hanya untuk disalib layaknya seorang hina saja. Pikiran logika pun mudah menerima ini. Kenapa dia tidak datang yang kedua sebagai imam besar, panglima bala tentara Allah yang akan menghakimi iblis dan para pengikutnya? Jangan bimbang sedikit pun tentang kedatangannya. Yesus bukan pendusta. Tentulah Yesus akan menepati janji kedatangannya yang diulanginya 3 kali untuk melaksanakan penghakiman dan penghukuman. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Firman Allah, Wahyu 19 ayat 11-16. Kedatangan Yesus yang kedua akan sangat jauh berbeda dengan kedatangannya yang pertama, yakni Yesus datang untuk menghakimi dengan menunggangi kuda putih, yang artinya adalah simbol seorang raja yang adil. Ia akan menghakimi dan berperang. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Tahu nggak, penglihatan Yohanes ini adalah menggenapi peristiwa kedatangan Yesus yang pertama saat memasuki Yerusalem naik keledai, yakni simbol hewan yang rendah hati, menanggung banyak beban. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Mahkota di kepala Yesus di kedatangannya yang kedua menunjukkan bahwa dia adalah raja segala raja yang akan melaksanakan penghakiman. Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Kedatangan Yesus yang kedua memakai banyak mahkota adalah simbol kemenangan dan penggenapan. Yesus dimahkotai duri di kayu salib. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, Salam hai Raja orang Yahudi. Matanya bagaikan nyala api yang menandakan ketajaman dan kemahatauan Kristus dan simbol yang menandakan dahsyatnya murkanya terhadap musuh-musuhnya. Apakah kalian menyadari tulisan kitab Yohanes dan kitab Wahyu sangat konsisten menuliskan tentang siapa Yesus? Di kitab Yohanes dia menuliskan pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Dalam kitab Wahyu akhir zaman yang diterimanya dari Yesus, dia kembali menuliskan firman Allah. Dialah Yesus, imam besar, panglima bala tentara Allah yang akan datang. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Yohanes mengamati bahwa jubah Yesus dicelupkan ke dalam darah. Tentang darah ini bukan merujuk pada darah yang ia tumpahkan di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Ini adalah penggenapan nubuat Yesaya tentang pakaian berdarah. Mengapakah pakaianmu semerah itu dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur? Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik
pada bajuku dan seluruh pakaianku telah cemar. Sebab hari pembalasan telah kurencanakan dan tahun penuntutan bela telah datang. Pada kedatangannya yang pertama, Yesus berperan anak domba Allah dan mencurahkan darahnya untuk dosa-dosa kita. Pada kedatangannya yang kedua, Yesus akan berperan singa dari suku Yehuda dan melahap musuh-musuhnya karena dosa-dosa mereka. Saat ia mengaum melawan musuh-musuhnya, nama lainnya akan muncul, Firman Allah. Nama ini jelas menandai penunggang kuda putih di sini sebagai Yesus, Sang Firman Allah. Peristiwa ini suatu gambaran sesuai zaman waktu itu tentang tentara Romawi, kebiasaan bagi para jenderal Romawi untuk merayakan kemenangan mereka. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Ini gambaran sesuai zaman itu. Jenderal Romawi yang menang perang akan menunggang kuda putih, memimpin jalan dan diikuti oleh pasukannya. Ini yang Paulus maksudkan dalam tulisan ini tentang kemenangan Yesus di kayu salib yang telah melucuti kuasa-kuasa iblis dan menjadikan mereka tawanan. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Di bagian belakang dalam parade kemenangan itu adalah para tawanan yang dirantai dan diseret oleh para prajurit sang jenderal. Ketika Yesus pertama kali menampakkan diri kepada Yohanes dalam sebuah penglihatan di Patmos, sebilah pedang tajam bermata dua keluar dari mulut Yesus. Pedang melambangkan firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Pedang itu, firman, akan menghakimi dan Yesus akan memerintah bangsa-bangsa dengan tongkat besi. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Penghakiman Yesus atas musuh-musuhnya dilambangkan dengan gambaran ia menginjak-injak mereka saat ia melampiaskan murka Allah. Tentang penghakiman di kedatangan keduanya ini akan menggenapi nubuat Daud di Mazmur. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Kedatangan pertama Yesus di bumi ditandai dengan kerendahan hati dan pengorbanan. Berbeda dengan kedatangan yang kedua nanti dalam kemuliaan dan kuasa. Kedatangan Yesus yang pertama ke bumi, ia datang sebagai hamba yang menderita. Kedatangan Yesus yang kedua, dia akan menyandang gelar istimewa pada jubahnya. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Ini menggenapi tulisan di kayu salib, INRI, inilah Yesus Raja Yahudi. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi.